Hai, halo teman-teman semua, kembali lagi di Family Rich. Ini ada Papi, Hai. ada Mami, dan ada Rich, cuman dia lagi nggak in frame di sini. Kali ini kita mau sharing sama teman-teman semua tentang kegiatan Rich yang tadi udah aku upload di video yang sebelumnya tentang kegiatan Rich ada di sekolah gitu. Nama sekolahnya Rich itu apa, Pi? Yang sekarang tuh Kinder Cloud. Kindy Cloud. Kindy Cloud ya. Kinder Cloud. Salah, Kindy Cloud Kindy ya Cloud, teman-teman. Terus kita juga dapetnya dari Instagram. Alasan kenapa kita memilih Kindy Cloud itu karena Rich itu biar walaupun umurnya masih muda itu dia bisa lebih mengetahui, tidak takut orang gitu kan, terus melatih motorik dia agar lebih pintar daripada yang lain gitu, dan terbiasa juga bermain dengan anak-anak seumurannya dia. Awalnya kami menyekolahkan Rich itu di umur 1 tahun, ulang tahun yang pertama gitu. Awalnya kami juga mengira itu cuman main-main saja di sekolah itu. Cuman setelah kami lihat dan kami rasakan sampai 2 tahun 6 bulan ini, Rich itu dengan orang tidak takut, main dengan orang aktif, sama benda-benda atau cairan apapun dia tidak takut gitu. Banyaklah perubahan yang kami dapatkan setelah disekolahkan di sana. Apabila anak-anak yang lain juga ingin disekolahkan di sana juga, kalau basicnya itu di sana maksudnya dalam arti kalau di basicnya anak itu mau belajar dan tidak takut, insya Allah bakal bisa bagus juga kayak Rich juga yang kami alami sekarang. Jadi sebenarnya mungkin karena kita adalah orang tua yang setiap harinya itu sibuk di kantor. Saya bekerja dari pagi, terus pulang juga kan maghrib. Apalagi kalau suami, Papi itu bisa kerja pergi jam 6:30, terus pulang bisa sampai jam 10:30, 11 malam. Intensitas ketemu sama anak itu sedikit banget gitu. Jadi kita tuh ngerasa kadangan butuh beberapa aktivitas yang kita harus explore juga. Jadi bukan cuman Rich yang sekolah, tapi orang tuanya juga diajarin untuk kegiatan motorik apa aja yang memang bagus untuk anak-anak gitu. Dan kadangan tadi yang sama kayak dibilang Papi, ngerasa kayak amazing, ada beberapa hal yang akhirnya kita bisa dapetin selama di sekolah. But it's not mean kalau misalkan anak yang nggak disekolahin berarti nggak pinter gitu. Memang awal mulanya juga banyak sekali kayak pertentangan kayak dari keluarga yang bilang kenapa sih di umur 1 tahun itu harus disekolahin. Cuman karena kita ngerasa tadi ya aktiviti kita di rumah itu sangat sedikit, cuman ketemu di Sabtu Minggu. Kadang di Sabtu Minggu juga kita udah ngerasa kayak capek banget kan. Terus dia juga kebanyakan kadang main sama Mbak, walaupun memang di Sabtu Minggu kalau dia tahu mami papinya lagi di rumah, dia kadang nggak mau diem, kadang bisa dia nggak tidur siang, dan akhirnya kita ngerasa thank you. Akhirnya kita ngerasa kayak yaudah deh, daripada cuman nonton TV terus mainan di rumah kan terbatas, tapi kalau di sekolah itu banyak sekali aktivitinya, terus mainan-mainannya juga yang out of the box gitu, bermain bener-bener enak. Bermain bener-bener sambil belajar, jadi banyak sekali edukasinya gitu, terutama untuk kegiatan-kegiatan motorik kasar dan halus. Banyak banget pelajaran lah gitu yang kita dapetin selama Rich bersekolah. Pemilihan Kindy Cloud juga sebenarnya itu karena aku cari-cari aja di Instagram, terus pernah ada salah satu artis public figure yang menyekolahkan anaknya di situ, terus kebetulan aku juga follow. Akhirnya makin kesini daripada pindah-pindah sekolah, ya udah deh pakai Kindy Cloud aja. Jadwal sekolahnya Rich itu kami awalnya seminggu sekali. Setelah itu jalan waktu berapa tahun kita berubah menjadi lebih dikurangin itu sebulan 2 kali. 2 kali. Iya. Karena hasil dari sekolah itu Rich kemajuannya lebih pesat gitu. Akhirnya kami menyekolahkan menjadi sebulan sekali. Dari sebulan sekali makin lama umur bertambah gitu.
kami melanjutkan ada program HSP. HSP itu kalau aku nggak salah itu kayak Kindly Sensory Play gitu. Jadi memang banyak banget sensori-sensori yang digunakan di kelasnya si Rich. Terus selama pandemi ini satu kelas kita memang ikutnya dari awal tuh pas pandemi ya. Pas pandemi terus kita ngikutin satu kelas itu cuma 4 orang gitu. Terus yang KSP juga satu kelasnya cuma 5 orang tapi ruangannya juga besar gitu. Dan nanti ada 8 kali tatap muka. 1 kali tatap muka itu dalam seminggu, jadi seminggu sekali berarti sampai dengan 2 bulan ya, 4 minggu gitu. Dan nanti di akhir ada psikolog anak yang bakal ngejelasin pergerakan anak dan lain-lain. Cuman ini cuma suggestion aja, jangan baper juga sama apa ya, hasil penilaian ya, penilaian psikolog anak gitu. Karena memang kalau menurut aku sih ya itu correctionnya, psikolog anaknya itu kan cuma datang pada waktu 1 kali. Terus missnya juga mungkin mengamatinya kalau menurut aku karena banyak anak juga, mungkin nggak begitu intens ya gitu. Dan kan kadang anak ini juga moody ya Pi ya gitu. Kadang lagi Rich itu sampai 4 minggu masuk ke kelas itu masih dalam keadaan nangis. Karena dia belum bisa adaptasi. Dan kebetulan karena Kindy Cloud itu banyak banget tempatnya teman-teman. Awal kali kita ikut itu daerah ini kita Mampang. Mampang. Terus ke distrik 8 tuh apa Kemang? Distrik 8 tuh ke arah Sudirman, belakang Sudirman itu sih. Iya, daerah situ. Terus Toledong atas sama Toledong bawah. Toledong atas sama Tulodong atas sama Tulodong bawah. Terus terakhir itu kita ikut lagi yang di Pondok Indah. Nah, kebetulan di Pondok Indah itu juga missnya baru. Nah, kalau yang waktu dia di awal kali ikut sampai dengan terakhir kelas yang sebulan sekali itu di Tulodong atas dan bawah missnya sama gitu. Dan terakhir itu waktu KSP missnya baru lagi, jadi kayak butuh penyesuaian gitu. Tapi memang nggak lama. Dan masuk ke kelasnya itu nangis karena mungkin pertama anak baru bangun tidur gitu, terus kedua kayak dia cranky, lapar gitu kan. Memang harus disiasati dulu, harus dikasih susu dulu, makanan dulu. Akhirnya aku ngerti gitu polanya. Makanya tadi aku bilang yang sekolah itu nggak hanya Rich, tapi yang sekolah juga kami orang tuanya. Jadi kayak sebelum masuk ke kelas itu aku harus sediain makanan, gitu. Terus kita ajak dulu tidur di waktu yang cukup. Terus masuk ke kelas itu harus dibawain mainan dan didengerin musik yang biasanya dia tahu gitu sih gitu. Dan alhamdulillah sekarang dulu dia paling susah ya Pi belajar warna ya. Iya. Sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah sudah pintar dia, tahu warna gitu kan. Kita tunjukin aja ini warna apa dia tahu udah. Cuman memang moody, namanya kalau moodyan anak itu memang kalau lagi nggak mau belajar kita sepakat nggak mau maksa gitu. Jadi memang biarin aja, dia jauh lebih mengalir aja sih gitu ya, maunya dia gimana. Sekian ya sharing dari kami, semoga bermanfaat. Kenapa alasan kami menyekolahkan Rich di umur 1 tahun, agar Rich menjadi lebih baik, versinya kita gitu. Lebih pintar, melatih motoriknya, dan bertumbuh dewasa seperti anak di luar sana. Iya, jadi terserah gitu teman-teman punya versinya masing-masing. Untuk cara pendidikan anak nggak berarti yang kita benar, kita juga nggak mengklaim. Tadi udah kita jelasin juga alasannya. Gitu aja ya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.